Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Ada sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Ya, sekali lagi kita salam sukacita ya. Ada sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Wah, semangat sekali nih. Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat, baik, dan penuh dengan sukacita. Saat ini kita akan memulai acara kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Oke, kalau begitu kita sama-sama akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersyukur untuk hari yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita akan naikkan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita, seperti biasanya, kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan, karena Tuhan boleh menyertai kami dalam segala keadaan kami. Bapa, kami akan mulai acara kami hari ini, berkati pimpin kami Tuhan, sehingga kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami untuk melakukan setiap firman-Mu ya Bapa. Berkati kami semua Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat melalui pikiran, perkataan, tingkah laku kami. Kuduskan kami semua Tuhan, agar puji-pujian kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Duduk yang manis, kita akan bersama-sama dengar cerita firman Tuhan. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengar cerita tentang Kain dan Habel. Siapakah Kain dan Habel? Ya, minggu lalu kita sudah dengar cerita tentang bagaimana Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Karena apa? Karena mereka melanggar perintah Tuhan. Nah, itulah kejatuhan manusia dalam dosa yang pertama. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita mau dengar cerita tentang Kain dan Habel. Kain dan Habel terdapat di dalam Kejadian pasal yang keempat. Adik-adik bisa membaca di rumah ya. Kejadian pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Nah, adik-adik, bagaimana ceritanya? Ada apa dengan Kain dan Habel? Kain dan Habel adalah putra dari Adam dan Hawa. Kakaknya adalah Kain dan Habel adalah adiknya. Nah, satu kali mereka tumbuh menjadi dewasa, dan Kain sendiri bekerja sebagai petani, mengusahakan tanah. Lalu Habel bekerja sebagai penggembala atau yang mengembalakan kambing domba. Nah, ceritanya seperti ini. Satu kali mereka akan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kain mempersembahkan hasil dari perkebunannya, hasil dari pertaniannya, yaitu sayur mayur, ya. Sedangkan Habel dia mempersembahkan kambing domba, bahkan yang sulung dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, singkat ceritanya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Korban Kain tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan korban Habel diterima oleh Tuhan. Wah, ada apa ya? Kenapa korban Kain tidak diterima, sedangkan korban persembahan daripada Habel diterima oleh Tuhan? Nah, lalu Kain marah kepada Tuhan.
Kenapa? Kok persembahan saya tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan adik saya diterima oleh Tuhan? Apa kata Tuhan di sini? Di dalam ayat yang ke-6, firman Tuhan kepada Kain, dia berkata begini, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi selanjutnya? Selanjutnya adalah suatu hari Kain mengajak adiknya pergi ke ladang, ya, mengajaknya jalan-jalan di ladang. Nah, tiba-tiba Kain memukul adiknya dan membunuh adiknya. Wah, kejam sekali ya. Kain membunuh adiknya. Nah, lalu dia pergi meninggalkan Habel. Apakah Tuhan tidak tahu dengan perbuatan Kain? Wah, Tuhan tahu tentunya, karena Tuhan maha kuasa, maha tahu apa yang dilakukan oleh setiap manusia. Jadi Tuhan tahu juga apa yang dilakukan oleh Kain terhadap Habel adiknya. Lalu Tuhan bertanya kepada Kain. Dia bertanya kepada Kain seperti ini, "Kain, di mana adikmu?" Lalu dengan kaget Kain berkata, "Wah, memangnya saya penjaga adik saya tidak tahu di mana dia." Lalu apa kata Tuhan? Tuhan berkata demikian, ya, apakah yang telah kau perbuat ini? Ya, apakah yang kau telah perbuat? Darah adikmu itu berteriak-teriak kepadamu dari tanah. Maka Tuhan marah kepada Kain. "Sekarang terkutuklah engkau, terbuanglah jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Ya, adik-adik, Tuhan marah kepada Kain. Akhirnya Tuhan mengutuk Kain bahwa tanah tidak akan lagi menghasilkan apa-apa untuk dia, walaupun dia berusaha dengan keras, dan Kain menjadi seorang pengembara. Lalu apa kata Kain? Apa jawab Kain mendengar perkataan Tuhan itu? Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku ini lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Ya, itu kata Kain. Lalu apa kata Tuhan kepadanya? "Sekali-kali tidak, Kain. Ya, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalas kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang dilakukan Kain? Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod namanya, di sebelah timur Eden. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa pesan dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini? Kalau kita mempersembahkan sesuatu, persembahkanlah yang baik. Kalau kita memberi sesuatu, baik itu kepada Tuhan maupun kepada teman-teman kita, mari kita berikan yang baik dengan hati yang tulus. Tidak boleh kita memberi yang jelek, apalagi memberi dengan hati yang tidak tulus. Kita harus memberi dengan ikhlas, kita harus memberi dengan setulus hati kita. Supaya apa? Supaya Tuhan memberkati kita. Kita harusnya bersikap seperti Habel. Habel yang memberikan sesuatu kepada Tuhan dari hasil ternaknya yang terbaik. Ya, yang terbaik yang dia berikan kepada Tuhan. Itu artinya mari kita sama seperti Habel, kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Misalnya saja, ketika kita memberi persembahan di gereja,
Jangan kita memberi persembahan yang jelek. Harusnya kita memberi persembahan yang terbaik. Jangan juga dikucek-kucek ya. Kalau kita memberi persembahan kepada Tuhan, jangan dikucek-kucek, tapi kita memberi dengan yang terbaik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pemberian yang terbaik akan membawa sukacita di dalam diri kita, dan berkat-berkat Tuhan akan diberikan bagi kita. Tidak seperti Kain ya. Kain dia mempersembahkan yang tidak baik ya, lalu dia sendiri panas hati karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Lalu apalagi yang terjadi? Dia malah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dia membunuh adiknya. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun adik-adik berada, ya mulai sekarang kita belajar memberi yang terbaik, baik kepada Tuhan maupun kepada teman-teman kita. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan kita hari ini, cerita kita tentang Kain dan Habel. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekarang kita akan memuji dan memuliakan Tuhan kembali. Sebelum kita akhiri acara kita hari ini, kita akan naikkan pujian dengan pujian Kasih Yesus Indah, Indah, Oh Indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri acara kita hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami hari ini ya Bapa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan bagi kami supaya kami bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Tuhan, ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati orang tua kami, berkati teman-teman kami, berkati kami semua ya Tuhan. Lindungi dan jaga kami dari segala hal yang membuat kami jauh daripada Tuhan. Pimpin kami dan sertai kami selalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohonkan berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kiranya turun atas kami dan memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.